So welcome back to Laksana FM di Laksana UTBK Rangkuman Audio, tempat kalian bisa belajar UTBK kayak dengerin podcast, tinggal didengerin aja, nggak usah ditonton videonya, karena videonya ya cuman aku ngomong aja, tapi kalau mau ditonton juga nggak apa-apa, ya. Masih sama aku, Laksana, Instagram aku di @laksana.utbk, alhamdulillah aku berhasil tembus UGM jalur UTBK dengan skor penalaran matematika 870, alhamdulillah itu sekitar top 0,1% nasional, dan sekarang aku bikin konten edukasi gratis untuk bisa bantu 100.000 orang tembus PTN impian mereka. Nah di sini guys, kita bakal membahas tipe-tipe soal yang muncul di subtes penalaran matematika, ya. Subtes yang orang-orang bilang ini subtes paling susah. Jadi, kita mau membahas ya dari tahun ke tahun, tipe-tipe soal yang muncul itu seperti apa, ya. Aku bakal langsung memberikan ciri-cirinya ya guys. Dan aku bakal bahas dari basic, ya, dari konsep. Jadi nggak perlu takut, ya, kita pelan-pelan belajarnya di sini. Jadi ini ya guys ya, soal PM dari tahun ke tahun ya, 2023, 2024, 2025, ini tuh ciri khasnya, ya, itu ada 3 ya guys. Kalau masih belum kebayang, nah tenang aja, nanti aku bakal kasih contoh lat solnya tuh seperti apa, ya, contoh lat solnya seperti apa, jadi tenang aja kalau masih ada yang belum kebayang. Aku akan memberikan 3 ciri-ciri dari soal PM. Apa aja nih? Yang pertama, ya, satu cerita itu bisa buat banyak soal, ya. Satu cerita bisa buat banyak soal. Jadi misal ada satu cerita, ya, tentang suatu hal. Nah, nanti satu cerita itu bakal ada 3 pertanyaan, ya, untuk 3 soal, gitu. Soal 1, soal 2, soal 3, gitu kan misal. Nah, itu soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan satu cerita, gitu. Misal cerita tentang peta, atau misal tangki air, gitu. Jadi penalaran matematika, dia itu ciri khasnya adalah dia bentuknya adalah cerita. Dan ceritanya ini dipakai untuk banyak soal, gitu. Nah, pada banyak yang nanya kan, apa bedanya PK sama PM? Nah, kalau PM, ya, penalaran matematika, itu tuh dia lebih ke cerita, ya, soal cerita. Sedangkan kalau PK, itu lebih ke matematika murni, gitu. Ya, teman-teman. Oke, ya. Jadi misalnya ada soal cerita tentang tangki air. Nah itu ceritanya bisa dipakai untuk 3 soal. Jadi ceritanya bisa sama, tapi yang ditanyain itu beda-beda. Terus ya guys, ya. Di dalam suatu cerita, itu tuh bisa memuat lebih dari satu konsep, atau lebih dari satu materi. Ya, dalam suatu cerita. Ya, jadi misal satu cerita ada konsep tentang statistika, konsep tentang bangun ruang, ada bangun datar. Atau misal jarak kecepatan waktu digabungin sama apa guys? Sama aritmatika sosial, gitu ya guys. Jadi satu cerita itu bisa lebih dari satu konsep, lebih dari satu materi. Itu ciri khas yang pertama, ya. Satu cerita bisa buat banyak soal. Ciri-ciri kedua apa nih? Ya, biasanya di soal pertama suatu cerita, ya, itu yang ditanyain masih gampang. Oke, nanti tuh di suatu cerita kita tuh bakal dikasih banyak banget informasi, ya. Biasanya gini, ya, ciri-cirinya gini, dikasih banyak informasi. Tapi ternyata di soal yang pertama yang ditanyain itu masih gampang, ya. Nah, kita tuh nggak perlu pakai semua informasi yang dikasih, ya. Pakai aja informasi yang berguna untuk soal yang ditanyakan, karena yang di soal pertama biasanya nih, ya, biasanya itu yang ditanyain masih simple. Oke, tenang aja, nanti aku bakal memberikan contoh, jadi kalian tidak perlu bingung untuk sekarang. Tapi itu ya, ciri khas yang kedua, biasanya di soal pertama suatu cerita, yang ditanyain itu masih gampang. Oke, itu ciri khas yang kedua. Ciri khas yang ketiga apa nih? Ya, bisa aja. Ya, ciri khas yang ketiga adalah bisa aja jawaban dari soal sebelumnya, ini tuh ngebantu kita untuk ngerjain soal selanjutnya. Oke, aku ulang lagi. Bisa aja jawaban dari soal sebelumnya ini tuh ngebantu kita untuk ngerjain soal selanjutnya. Nah, inilah enaknya soal PM, tapi juga kacaunya soal PM, ya. Ini enaknya soal PM, tapi juga kacaunya soal PM tuh di sini. Kenapa nih? Karena kalau kita bisa ngerjain soal sebelumnya, oke, soal selanjutnya jadi lebih gampang. Tapi, kalau kita nggak bisa ngerjain soal sebelumnya, wah itu, dia kacau ya. Ibaratkan nih, ya, kita belum naik ke lantai 2, tapi udah disuruh untuk naik ke lantai 3. Gitu ya guys. Jadi ciri khas ketiga adalah
bisa aja jawaban dari soal sebelumnya ini tuh ngebantu kita untuk ngerjain soal selanjutnya. Itu adalah 3 ciri khas soal penalaran matematika. Nah, aku sudah membahas ciri khasnya. Sekarang kita langsung masuk ke contoh latihan soalnya ya guys. Biar yang belum punya bayangan bisa langsung dapat nih gambarannya kayak gimana ya. Oke, jadi bayangin ada sebuah cerita ya. Bayangin ya, sebuah tangki air berbentuk tabung memiliki diameter 14 meter dan tinggi 10 meter. Tangki air tersebut akan diisi air menggunakan keran. Keran tersebut dapat mengisi 50% dari tangki air tersebut dalam waktu 45 menit. 1 liter air memiliki harga $2. Oke, itu ceritanya. Banyak kan informasinya? Banyak sekali informasinya. Oke? Ya lumayan banyak lah. Oke, aku bakal bacain sekali lagi, terus aku bakal ngejelasin, ngebedah soal ini ya. Dan ngaitin sama ciri-ciri yang tadi udah aku bahas. Oke, sebuah tangki air berbentuk tabung memiliki diameter 14 meter dan tinggi 10 meter. Tangki air tersebut akan diisi air menggunakan keran, ya. Keran tersebut dapat mengisi 50% dari tangki air tersebut dalam waktu 45 menit. 1 liter air memiliki harga $2. Oke, jadi kita masuk ke ciri-ciri yang pertama dulu ya guys. Satu cerita bisa buat banyak soal. Nah jadi, satu cerita ini, itu tuh bisa digunakan di banyak soal. Ya, misal soal 1, soal 2, soal 3. Nah itu tuh pakai cerita yang sama. Ya, misal soal pertama, ya, nanyain tentang volumenya, volume tangkinya. Soal kedua nanyain tentang waktu pengisian. Soal ketiga nanyain tentang untung rugi, ya. Jadi gitu ya guys. Satu cerita bisa untuk banyak soal, ya. Dan yang ditanyain beda-beda, dan dalam satu cerita itu ada lebih dari satu konsep, ada lebih dari satu materi, yaitu hal yang sangat umum di soal penalaran matematika. Nih ya, ada konsep bangun ruang, ya. Kan ada konsep kecepatan, ya. Kecepatan, ada konsep harga juga, ya, harga juga gitu kan guys. Itu ciri khas yang pertama, ya. Jadi jangan kaget nih kalau misal ada satu soal cerita dipakai untuk banyak soal. Banyak pertanyaan, gitu kan. Ada satu cerita untuk banyak pertanyaan, gitu. Oke, itu ciri khas pertama. Ciri khas kedua, lanjut ya. Nah, di sini guys, di soal pertama, biasanya ditanyain tuh yang masih gampang-gampang, ya. Misal nih, ditanyakan volume maksimal dari tangki, ya. Misal di soal pertama ditanyakan volume maksimal dari tangki. Nah, ini dia ciri khas soal penalaran matematika ya, teman-teman. Biasanya pertanyaan pertama itu masih gampang, plus dikasih informasi yang banyak, ya. Tadi dikasih tahu tentang kecepatan pengisian, dikasih tahu tentang harga. Tapi di soal pertama yang ditanyain cuman volumenya aja, ya. Gitu. Jadi nanti kita dikasih banyak informasi nih biasanya ya. Tapi di soal pertama cuman ditanyain hal yang simpel aja kayak berapa nih volumenya gitu. Ya. Biasanya pertanyaan pertama masih gampang, plus dikasih informasi yang banyak. Tapi nggak semua informasinya digunakan untuk menjawab soal pertama. Ya kan kalau misal mau nyari volume maksimal aja kan kita nggak perlu tahu nih tentang harga air atau kecepatan pengisian dan lain sebagainya untuk konteks soal ini kan. Nah, info-info lainnya ini tuh baru kemungkinan besar bakal dipakai untuk ngejawab soal selanjutnya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys. Ya, kita kuis nih. Boleh dijawab, boleh enggak, tapi aku bakal seneng banget kalau kalian mau jawab. Nah, coba deh kalian jawab ya. Kalian jawab soal pertama ini ya. Berapakah volume maksimal dari tangki tersebut? Tadi ya, informasi yang kita pakai kan berarti tabungnya memiliki diameter 14 meter dan tinggi 10 meter. Ya, ada yang tahu nggak gimana cara ngerjainnya? Ini masih simpel sih guys. Ya. Oke. Ini tinggal kita masukin ke rumus volume tabung aja. Kalau kalian tahu, itu rumusnya. Aku bakal kasih kalian waktu sebentar. Mungkin kalau kalian mau nge-pause videonya untuk ngerjain dulu boleh. Atau kalau misal kalian udah ngerasa jago, kerjain dalam hati pun juga bisa. Ya, soalnya ini masih soal tergolong gampang. Aku kasih waktu sebentar, kalian jawab dalam hati aja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya udah tinggal pakai rumus
volume tabung adalah pi kali jari-jari kali tinggi. Ya, nanti dapat tuh hasilnya 1540 meter kubik. Ya, gitu. Ini sebenarnya masih sangat simpel ya guys. Tapi kalau kalian mau penjelasan detailnya, nanti aku taruh di mana ya, di deskripsi video aja ya. Di deskripsi video ini kalau kalian mau tahu penjelasan lebih lanjutnya. Oke, jadi tadi jawabannya adalah 1540 meter kubik. Oke, ya lanjut lagi ke ciri khas yang ketiga. Ciri khas yang ketiga. Ya. Ciri khas yang ketiga apa nih? Ada yang masih ingat? Nggak? Nah, ciri khas yang ketiga ya, bisa aja jawaban dari soal sebelumnya ngebantu kita untuk ngerjain soal selanjutnya. Ini enaknya PM dan kacaunya PM. Oke? Nah, soal pertama nanyain volume maksimal. Bisa aja nih, soal kedua itu nanyain uang yang harus dikeluarin kalau mau ngisi tangkinya penuh berapa. Ya kan tadi dikasih tahu tuh, 1 liternya $2. Ya, 1 liter $2. Gitu, guys. Nah, di sini ya, misal soal kedua nanyain uang yang harus dikeluarin kalau mau ngisi tangkinya penuh pakai air, ya, pakai air. Nah, berarti di sini jawaban dari soal sebelumnya ini tuh bakal ngebantu kita untuk ngerjain soal selanjutnya, ya. Di pertanyaan pertama kan ditanyain tuh soal volume. Kalau kita udah tahu volume maksimal, ya bakal lebih gampang untuk nyari jawaban pertanyaan kedua, ya. Karena apa? Karena untuk menjawab pertanyaan kedua, ya, kita harus tahu dulu nih berapa volume maksimal dari tangki airnya. Ya kan ditanyain tuh, berapa banyak uang yang harus dikeluarin kalau mau ngisi tangkinya penuh, gitu. Seperti itu ya guys. Atau bisa aja nih di soal kedua atau soal ketiga nanti nanyain tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki airnya. Nah, jawaban dari pertanyaan pertama itu juga bakal sangat ngebantu dalam menjawab pertanyaan tersebut. Gitu ya guys. By the way guys, kalau kalian merasa terbantu sama video rangkuman audio yang aku bikin, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan rangkuman audio terbaru, dan juga supaya lebih banyak lagi orang yang kebantu belajarnya. Gitu. Oh ya, by the way, kalau kalian sudah mendengarkan podcast ini sampai sekarang, artinya kalian niat dalam belajar, ya. Dan ketika kalian niat dalam belajar, pasti kemauan belajar kalian itu tinggi. Nah, kalau kalian mau live class UTBK, ya live class lewat Zoom, UTBK diajarin sama aku, dan diajarin juga sama kakak-kakak yang udah pernah tembus top PTN, ya top PTN guys, top 3 PTN. Nah, ya, kalian bisa banget cek deskripsi video ini dan tonton video aku yang ngejelasin tentang live class kelas kecil, ya. Cek aja, ya. Judulnya mau live class UTBK diajarin sama Kak Laksana. Nah, itu ya, cek di deskripsi video ini dan see you guys di kelas kecil. Oke, podcastnya selesai guys. Ya udah selesai. Kalian bisa pulang. Tapi ya, di sini aku tuh mau menyampaikan beberapa hal tambahan. Aku bakal sangat senang kalau kalian mau dengerin, ya. Oke, kalian masih di sini yang masih mau dengerin? Oke, nah aku di sini tidak bosan-bosan mengatakan ya guys, kalau kalian besok mau keterima atau nggak keterima, aku tetap bangga deh sama kalian, ya. Kalian mau lulus UTBK, nggak lulus UTBK, tapi kalian udah berjuang, ya. Kalian udah berjuang. Aku mau mengatakan, ya, aku respect sama kalian, aku bangga sama kalian, ya. Kalian tetap oke, mantep, keren banget, ya. Terima kasih sudah berusaha. Dan jangan lupa bilang terima kasih ke diri kalian sendiri karena kalian sudah serius, ya, ingin meraih cita-cita kalian. Terima kasih banyak guys, dan aku harap kalian semua mendapatkan ending yang bahagia, ya. Dan see you guys di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.